Pasti seperti ini kalau Bang Komet menangguhnya dari keseluruhan, dari bila, dari model garapnya, dari model apa ini pecetannya dan sebagainya. Ini saya menangguhnya ini pusaka-pusaka buatan daerah Nganjuk sobat, daerah Nganjuk, Mpumpung Nganjuk yang mungkin bisa yang terkenal. Yang terkenal itu adalah pusaka yang mempunyai estimasi tangguhnya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam berjumpa kembali dengan channelnya Bang Komet Garis Barang. Seperti biasanya sobat, sebelum videonya Bang Komet pada sore hari ini kita lanjutkan. Mari kita selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga saja pada kesempatan sore hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat sobat. Dan semoga saja kita selalu diberikan limpahan nikmat oleh Gusti Allah sobat. Seperti biasanya untuk kesempatan sore hari ini saya akan mereview 3 buah pusaka sobat. 3 buah pusaka yang 2 ini adalah hasil huntingan pada sore hari ini sobat. Pada sore hari ini saya mendapatkan 2 pusaka keris sepuh original, dan yang satunya ini adalah pusaka yang memang pernah saya review, dan ini kita review lagi. Mungkin saja dari para sobat pemirsanya Bang Komet belum melihat dari review keris ini, sehingga keris ini kita coba review lagi, dan semua saja ini mendapatkan jodoh yang pas bagi apa istilahnya tuannya yang baru sobat. Oke, tidak berlama-lama mari kita akan review pusakanya, yaitu kita mendapatkan pusaka 2 yang original sepuh sobat, original sepuh dan hasil huntingan dari ya masyarakat sekitaran daerah Kabupaten Blora sobat, khususnya di daerah Kecamatan Kamolan, di Kecamatan Kamolan Kabupaten Blora, dan yang satunya dari Kecamatan Randu Blatung di daerah juga Kabupaten Blora. Untuk pusaka yang pertama sobat, untuk pusaka yang pertama, pusakanya ini termasuk pusaka patrem sobat. Ini termasuk pusaka patrem. Ini memakai jenis warangkanya. Ini jenis warangkanya ini jenis warangka model gaya-gaya Gayaman Ngayuk Jokarto sobat. Memakai warangka Gayaman Ngayuk Jokarto, dan di sini ada pendoknya. Ini pendok kuningan lawasan sobat. Ini pendoknya kuningan lawasan, dan di bagian warangkanya ini berbahankan kayu timo sepuh sobat, kayu timo sepuh, dan ini lawasan dan original sobat, original. Di bagian dedeknya sendiri ini juga memakai gaya deder gaya Ngayuk Jokarto juga. Di sini kemungkinan untuk deder ini adalah deder yang berbahankan kayu tayuman sobat. Ini saya akan coba nanti ini akan tenggelam atau tidak, ini tapi saya prediksi ini adalah kayu tayuman, kayu stigi sobat. Ini cukup lumayan nyentrik sobat untuk pegangan atau untuk ageman. Coba lihat, sampean di sini saja sudah kelihatan. Ini pusaka-pusaka yang benar sobat, benar dalam arti itu pusaka yang sepuh original, bukan larasan, bukan STW-nan sobat. Di zaman sekarang, di era sekarang itu memang banyak ya keris-keris yang kelihatannya kalau di foto itu kayak keris-keris sepuh, namun ternyata setelah kita tanting, setelah kita lihat, kita perhatikan, ternyata kerisnya itu adalah keris STW-nan. Bagi para pemula yang baru saja mungkin menyukai dari Tosanaji, cobalah panjenengan coba amati, coba perbandingkan dengan pusaka-pusaka sepuh atau yang baru dari konten-konten lainnya. Silahkan dibanding-bandingkan. Dan caranya bagaimana untuk memperhatikan, untuk ciri-ciri dari pusaka sepuh itu, sampai coba banyak-banyak membaca literasi, banyak-banyak melihat dari video-video tayangan tentang Tosanaji sobat. Untuk para pemula, khususnya bagi yang sudah berkecimpung dalam Tosanaji dan sudah agak lama, itu melihat dari gambarnya seperti ini saja, video seperti ini mungkin langsung bisa mengatakan, oh itu sepuh, oh itu STW-nan, oh itu original sepuh gitu. Itu sudah bisa menilai lah. Tapi bagi para pemula mungkin sangat sulit. Ini keris sepuh atau keris larasan itu sangat sulit.
Nah, ini salah satunya contoh dari pusaka sepuh yang original, sobat. Ini original dari Warangka, dari Deder, dari Pendo, ini semua orian Lawasan, sobat. Mari kita coba lihat isinya, sobat ya. Mari kita coba lihat isinya. Ini kita sambil rokokan ya, sobat ya. Ini maaf. Ini di sini cuacanya agak panas. Panas, ini mau hujan, mendung. Mari kita coba lihat isinya di bagian isi dari pusaka ini. Ya. Inilah sobat, ini penampakan dari pusaka yang mempunyai tangguhnya itu tangguh sepuh original, sobat. Ini adalah dapurnya, itu dapur brojol. Dapur patrem brojol, sobat ini. Ini dapur patrem, ini panjang bilah kurang lebih 28-27, sobat ini. Ini nyentrik dan pegangannya itu enak sekali dan kelihatan apa ya? Wangun lah, pantes. Nah, dari ciri-ciri dari bentuk bilah ini, dan kita coba lihat isinya, bukan isinya, peksinya, sobat. Dan kita coba lihat peksinya di sini. Untuk pusaka ini, kalau Bang Komet menangguhnya, ini kita menangguhnya. Ini pusaka yang pasti itu sepuh original, sobat. Sepuh original. Dan untuk peksi, sobat, di sini adalah peksinya memang terkesan itu kokoh, sobat. Melihat dari pusaka ini, peksinya itu kokoh dan ini original peksinya, dan melihat dari ricikan dari bahannya. Bentar, kita coba lihat isinya ya sekalian ya, peksinya. Kita coba lihat peksinya biar, karena gini sobat, untuk melihat peksi itu merupakan salah satu upaya kita untuk bisa menangguh itu sepuh original, menangguh itu tangguh mana dan sebagainya. Itu salah satunya itu kita coba lihat model gaya-gaya peksi, sobat ya. Melihat gaya-gaya peksinya itu kita termasuk salah satu bagaimana cara kita menangguh pusaka, sobat. Nah, inilah sobat, ini peksinya. Ini peksi ini jika dibandingkan dengan panjang bilah ini, memang peksi ini cenderung agak lumayan panjang jika dibandingkan dengan bilah ini. Nah, peksi seperti ini kalau Bang Komet menangguhnya dari keseluruhan dari bilah, dari model garapnya, dari model apa ini pecetannya dan sebagainya. Ini saya menangguhnya ini pusaka-pusaka buatan daerah Nganjuk, sobat. Daerah Nganjuk, Bumbung Nganjuk, yang mungkin bisa yang terkenal. Yang terkenal itu adalah pusaka yang mempunyai estimasi tangguhnya itu tangguh Ngadiboyo, sobat. Ini tangguh Ngadiboyo kalau Bang Komet mengatakan. Ini bilahnya lumer sekali, sobat. Ini lumer. Ini lumer. Sentilannya itu ting sekali, sobat. Nah, suara ting itu ditimbulkan akibat dari matangnya dari sebuah bilah keris, sobat. Dan keris-keris jenis model Ngadiboyo itu apa itu bentuknya itu sederhana seperti brojol, seperti lamupe, namun punya ciri khas yaitu di bagian peksi agak panjang dan agak gede, dan di bagian ujung sini, di bagian ujung peksi ini ada kayak dicowek, sobat, dicowek sama kuku sebagai kayak tanda lah. Ini ada cowekannya, ini ada cowekannya, dan saya pastikan saya menangguh ini 99%. 99% pusaka patrem ini adalah pusaka tangguhnya itu tangguh Ngadiboyo, sobat. Tangguh Ngadiboyo. Karena menangguh sebuah tosan aji sebenarnya banyak unsurnya yang perlu kita pertimbangkan, kita amati, kita perhatikan itu banyak, mulai dari bilah, dari rancang bangun, dari bahannya, dari peksinya, semua itu menjadi acuan kita untuk menangguh sebuah tosan aji. Jadi untuk para pemula ataupun yang baru saja ingin mengkoleksi sebuah tosan aji, cobalah panjenengan
sering mencoba melihat dari apa channel atau literasi atau bacaan atau apapun itu yang bisa menambah wawasan panjenengan untuk bisa menangguh sebuah tosan haji biar tidak keblondro sobat ya, biar tidak keblondro. Itu perlu kita belajar tentang tosan haji itu, karena kita kadang itu beli gambar ya sobat ya, beli gambar, beli video, jika kita tidak teliti itu akhirnya kita ya keblondro seperti itu. Nah, untuk para pemula itu kadang nyun sewu ya, nyun sewu untuk pemula itu seakan-akan itu makanan empuk makanan empuk, dalam arti jika memang niatnya kurang, hanya kita berjualan tosan haji, mungkin kita mencari untung yang sebanyak-banyaknya. Tapi untuk saya sendiri, insya Allah kita karena ingin melestarikan warisan tosan haji dalam arti berbentuk keris ataupun tombak sebagainya, itu yang memang dibuat di era-era zaman dahulu itu ya, semoga saja insya Allah kita katakan apa adanya dari pusaka yang kita dapatkan dari lokasian ataupun dari para hunter langsung lokasian. Ini Tangguh Ngadiboyo, kalau Bang Kuat mengatakan ini Tangguh Ngadiboyo, ini patrem, besinya pulen, dan ini saya yakin besi ini tidak akan mudah termakan karat sobat, tidak akan mudah termakan karat karena bilahnya yang lumer, bilahnya yang matang, ini sulit jika ini dimakan oleh karat. Ini keris yang pertama. Jika panjenengan ada yang berminat dengan pusaka ini kita coba tawarkan dengan harga 650 sobat, 650, namun itu semua juga bisa nego ya sobat, itu bisa nego insya Allah. Yang penting bagi Bang Komet kita tidak torok lah, dalam arti torok itu rugi lah ya, karena kita hunting juga memerlukan operasional sih sebenarnya gitu. Ini keris yang pertama, keris patrem brojol dengan pamornya ini, pamor kalau tidak salah kalau ini sudah diwarang, ini pamornya wengkon isen sobat, wengkon insen insya Allah. Tema ini belum warangan, ini dicuci, dan ini Tangguh Ngadiboyo, kemarinnya ya 650, dinego saja sobat. Ini keris yang pertama. Untuk keris yang kedua sobat, bentar kita cerahkan sedikit. Untuk pusaka yang kedua, ini pusaka yang pernah saya review sebelum-sebelumnya. Pusaka ini namun agak sulit keluar dari jajaran koleksi Bang Komet yang keluar sobat. Agak sulit karena memang ada yang menawar namun tidak atau belum cocok dengan maharnya, dan mungkin saja ada unsur lain yang memang sengaja untuk mungkin pusaka ini ndak pengen keluar dari jajaran koleksi Bang Komet. Ini pusakanya termasuk dari 10 pusaka awal yang memang saya miliki dari hunter dari lokasian langsung, bukan hunter, ini lokasian langsung. Ciri-ciri pusaka yang saya dapatkan yang memang menjadi koleksi itu biasanya untuk warangkannya sudah saya melamin sudah, agak melang-melang itu saya melamin. Itu ciri-ciri pusaka yang sudah menjadi aguman saya sudah cukup lama dulu, karena dulu itu saya suka, saya gosok, saya beri melamin, dan ini salah satunya pusaka yang sudah cukup lama sobat. Kita coba review untuk bagian warangkanya. Ini warangkannya model-model gaya-gaya Ngayogyo Karto Surakartonan, Mataram Surakartonan dengan berbahankan kayu timoho sepuh, namun ini tidak terlalu bagus dalam arti gosokannya tuh kurang halus. Ini udah Surakartonan, di bagian sini mendaknya ini mendak perak ya, saya yakin mendak perak. Di bagian sini ini memakai dedernya tuh deder kayu tayuman original, ini tenggelam dalam air. Di bagian pendoknya ini pendok kuningan suwoso. Di bagian gandarnya ini gandar sambungan sobat, ini gandarnya gandar sambungan, dan insya Allah pusaka ini saya jamin pusaka sepuh dan original, asli original dari lokasian. Ini memang sulit keluar dari jajaran koleksi Bang Komet yang tidak keluar belum cocok maharnya itu, ini termasuk. Ini padahal sudah lama banget, ini sudah beberapa kali kita konten namun belum ada yang cocok sobat. Mari kita coba lihat isinya, mungkin apa isinya di dalam sini sobat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah,
Inilah sobat, ini pusaka yang cukup lumayan langka yang beredar dalam lingkungan masyarakat pedesaan. Ini termasuk modelnya itu lurus bilahnya, ada sogokan rangkap, ada kembang kacang kuku bima, ada jalen, ada lambe gajahnya itu tumpuk dua. Di bagian gonjolnya ini di bagian belakang ada greneng sobat. Ini ada grenengnya. Nah, pusaka ini mirip dengan pusaka yang mempunyai dapur jenis sinom. Namun ini berbeda sobat. Ini berbeda karena yang membedakan kalau sinom itu di bagian lambe gajahnya itu hanya satu sobat. Lambe gajahnya satu. Ini lambe gajah di bekas ini lambe gajah. Kalau sinom itu satu, kalau di bagian pusaka yang ini ada dua, tumpuk dua. Jadi pusaka ini mempunyai dapur yaitu dapur Kolomisani sobat. Kolomisani itu artinya apa? Panjangan baca saja lah. Kita hanya mereview bilahnya saja. Untuk filosofinya panjangan literasi banyaklah yang ada di dunia maya, di internet atau di manapun banyak sekali. Nah, pusaka ini melihat dari pamornya, ini termasuk dalam pamor-pamor apa itu segoro muncar sobat. Ini saya katakan ini segoro muncar, pamor segoro muncar, dan besinya itu pulen, dan sentilannya itu tingnya itu dia agak beratnya itu bukan karena kurangnya matang dari pusaka ini, namun dari segi bahan bajanya itu lebih banyak. Namun pusaka ini setelah saya amati dari beberapa tahun, dari beberapa pusaka yang saya tanting, pusaka ini adalah pusaka jenis-jenis yang mempunyai estimasi tangguh itu Mataram Senopaten sobat. Mataram Senopaten itu sekitar di abad 14 sobat ya, 14-15 ya. Di awal-awal Mataram didirikan oleh Panembahan Senopati, yaitu di Panembahan Senopati dengan tokohnya itu siapa itu? Hadiwijoyo ya. Hadiwijoyo dari putu, dari cucu dari Sultan, dari Raja Majapahit, gitu. Oh, nah, ini dibuat di era-era Mataram Senopaten sobat. Ini bilahnya masih utuh dan ini saya jamin 100% original sobat. Peksinya pun utuh, peksinya masih utuh, panjang dan masih kokoh. Di bagian keseluruhannya lah, ini semuanya masih original sepuh sobat. Ini kalau misalnya dapur yang cukup lumayan langka. Silahkan dari panjenengan yang kebetulan melihat dari konten Bang Komet ini, apabila ada yang menyukai dari pusaka ini, ada srek di hati panjenengan, ada masuk antara nyun sewu, sambungan energi yang ada dalam suatu pusaka ini nyambung dengan apa ya, energi panjenengan yang membuat panjenengan serak, silakan saja ini dimari. Karena pusaka-pusaka sepuh itu saya yakin semuanya mengandung energi yang memang bisa kita katakan itu adalah masih original dari Rialdoan, dari doa-doa para sang empu di saat waktu pembuatan pusaka ini. Silahkan saja jika ada yang mau berminat dengan pusaka ini, kita bayarkan 1,800 dan itu bisa nego sedikit sobat, bisa nego santai, mau dibayar cash bisa, dibayar nyicil pun juga bisa sobat. Kalau Bang Komet itu santai saja, yang pasti kita komitmen konsekuen. Apabila kita memahari, kita nyicil dalam Bang ini kurangannya 1 bulan ke depan di tanggal sekian-sekian ya, tolong itu ditepati biar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dalam arti pembatalan suatu transaksi kita sobat. Gitu sobat. Ini pusaka yang kedua, pusaka Kolomisani dengan pamornya pamor segoro muncar, dan ini mempunyai tangguh Mataram Senopaten dan auranya jos banget sobat. Ini pusaka yang kedua. Pusaka yang kedua insya Allah ini jika maharnya cocok tetap akan menjadi pusaka andalan panjenengan. Kolomisani itu kolo itu waktu, misani itu apa ya? Kurang paham. Oke, jangan baca saja di literasi lainnya yang ada di internet sobat. Kita sambil rokokan seperti biasanya, tetap bisa perokok. Bukan berarti kita berprasangka buruk rokok buat gini. Nggak usah, kita berpositif thinking kepada Gusti Allah. Semua penyakit apapun itu datangnya dari Gusti Allah sobat. Kesehatan dari Gusti Allah, sembuh dari Gusti Allah, semuanya dari Gusti Allah. Oke, untuk pusaka yang ketiga sobat. Untuk pusaka yang ketiga
Mari kita review sobat. Ini pusakanya ini ya padanya seperti ini sobat. Kita dapatkan tadi sore. Ini ini ditaleni sobat, diikat dengan kain putih. Kain putih itu cenderung kayak kain-kain mori kalau orang desa itu, sebagai pengikat biar tidak lepas gitu. Mungkin loh sobat ya. Mungkin saja, tapi Bang Komet sendiri ya semuanya itu kita berpositif thinking, berprasangka baik apapun itu. Ini pusakanya itu memang memakai ini tali ini original dari beberapa generasi. Ini dimiliki di daerah Kabupaten Blora sobat. Ini sebenarnya bagus sekali. Karena saya katakan bagus, mengapa? Karena pusaka ini kalau melihat dari bentuk fisiknya, ciri-ciri fisiknya, ini pusaka yang mempunyai tangguhnya itu tangguh Mojopahit sobat. Tangguh Mojopahit. Tangguh Mojopahit itu tangguh-tangguh yang memang sering ditanyakan oleh para sobat-sobat pemirsanya Bang Komet. Tangguh mana? Ada tangguh Mojopahit Bang Komet. Oh gitu. Sering yang ditanya itu tangguh Mojopahit. Nah, kita review sedikit sobat ya. Pusaka ini memakai warangka jenis model gaya-gaya gayaman kayu Jokarta sobat, berbahankan di bagian pendoknya, di bagian pelokannya ini berbahankan kayu timoho sobat, dan di bagian gandarnya ini sendiri juga kayu timoho. Ini original sepuh, namun ini sudah agak digosok sedikit sobat, namun tidak terlalu bersih. Dan untuk bagian dedernya ini juga kayu timoho sobat. Ini original dan di bagian apa ini mendaknya ini meniran kayu Jokartonan sobat, meniran kayu Jokartonan. Oke, mari kita coba lihat isinya ya sobat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sobat, ini pusakanya sobat, pusakanya. Ini tadi saya katakan ini tangguh Mojopahit. Karena mengapa? Kalau kita melihat dari segi apa ini jenis bilahnya, ini bilahnya kecil ngelirit dan besinya itu berwarna kehijauan dan pulen sekali ini sobat, pulen sekali. Dan yang pasti pusaka ini yang mencirikan dibuat di daerah Mojopahit itu di bagian sini sobat. Ya ini di bagian sini, di bagian ini. Di bagian sini ini ada yang disebut dengan peksi gapit sobat. Peksi gapit dari para pemula. Peksi gapit itu adalah pusaka-pusaka yang memang dibuat di era-era Empu Jigja sobat, Empu Jigja Mojopahit. Ini original sepuh, dan ini di bagian peksinya ini karatnya memang karat-karat mati, dan ini bersih bukan karena dicuci, bukan, karena memang ini sulit ditempeli karat sobat. Karena kalau kita melihat dari peksi di bagian di sini ini, kalau ini sering dicuci peksi, ini pasti karatnya tidak akan menempel yang sifatnya itu mati. Mati itu tidak mudah terlepas kalau kita cuci. Nah, ini saya yakin menangguh pusaka ini adalah pusaka yang mempunyai estimasi tangguhnya itu tangguh Mojopahit. Tangguh Mojopahit. Bagi para pecinta Tosan Haji dari para sobat pemirsa semua yang kebetulan melihat pusaka ini, coba sampai amati sobat. Ini pastinya gapit. Bilahnya itu panjang 33 sentinan lah, 33 34-an. Ini perawakannya itu wingit. Melihat dari perawakannya sudah wingit. Di bagian sor-soran di sini ini kayak brojol, polos, brojolan. Tapi untuk bagian belakang wadidangnya itu panjang. Dan yang membedakan pusaka ini dengan pusaka brojol, ini untuk pejetan ini, kalau brojol ini cenderung agak naik sini. Ini agak naik. Momo sini dekok, ini naik ke sini. Walaupun tidak ada galengannya dia akan naik. Itu keris-keris brojol. Dan kalau keris ini pejetannya itu dalam dan rata sampai sini, sampai nyambung ke sini. Nah, ini beda dengan pusaka apa namanya? Beda dengan pusaka yang berdapurkan brojol sobat. Ini pusaka yang mempunyai apa? Dapurnya itu dapur dengan disebut dengan dapur pulang geni sobat, pulang geni. Pulang geni kalau orang Jawa itu mengatakan auranya panas. Namun bagi Bang Komet sendiri tidak. Pulang geni tidak beraura panas. Yang membuat panas itu keyakinan kita, meyakini bahwa keris itu membuat panas itu. Kalau Bang Komet tidak ada.
pusaka yang dibuat oleh para empu-empu dulu, saya yakin itu adalah tujuan-tujuan yang memang sifatnya itu untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, manifestasi sebuah doa yang baik-baik saja, sobat. Tuh. Ini dapur Pulang Geni dengan estimasi tangguhnya Mojopahit, sobat, buatan Empu Jigjo. Ini jaminan 100% original. Ini kita maharkan, sobat, apabila panjenengan melihat dan menyukai pusaka ini, kita maharkan Rp1.050.000. Rp1.050.000 dengan mendapatkan pusaka dengan dapur Pulang Geni dengan estimasi pembuatan itu oleh Empu Jigja. Empu Jigja Mojopahit, sobat. Ini cukup terawat dahulu. Kalau ini nggak terawat pasti sudah hancur ini. Namun ternyata ini masih terawat dengan cukup lumayan bagus. Ini silakan saja jika ada yang mau memahari, ini cukup lumayan gagah. Auranya bagi para pecinta Tosan Haji, bagi para yang menyukai sebuah kenik atau mistis, ini auranya untuk aura-aura kewibawaan, sobat. Itu untuk review ketiga buah pusaka pada sore hari ini, sobat. Dari beberapa pusaka ini semuanya kita maharkan. Apabila ada yang menyukai, apabila ada yang srek di hati panjenengan sedaya, sobat. Jadi pusaka itu yang pasti jangan dipandang hanya sebelah mata, sobat. Dalam arti dipandang sebelah mata itu kita hanya memandang kleniknya saja, jangan. Insya Allah kita pandang yang sifatnya itu secara keseluruhan, unsur-unsur eksteriornya dan unsur-unsur esoterinya, sobat. Nanti insya Allah lah akan membawa suatu keberkahan tersendiri kalau apabila kita merawat pusaka-pusaka dengan baik, dengan tidak tidak salah dalam meyakini kita pada pusaka tersebut, sobat. Insya Allah saja. Oke, kita kembalikan dulu, sobat ya. Ini talinya kita kembalikan, ini rapiah aslinya kita saat hunting. Oke, sobat, demikian dari review 3 buah pusaka ini. 3 buah pusaka ini kita review. Apabila panjenengan ada yang serak dari ketiganya, silahkan saja ditanyakan lewat WA Bang Komet. Dari saya Bang Komet, ngapunten sudah kelepatan, sobat ya. Ngapunten, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam review pusaka ini, ataupun kata-kata, ataupun tutur kata, ataupun tingkah laku yang orang berkenan, mohon maaf. Dari saya Bang Komet, salam rahayu, wabillahi taufik walhidayah waridho walillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.